Selamat siang semua, saya Jovan dari kelas Accounting 6B dari Universitas Prasetya Mulia. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengerjakan prosedur auditing berdasarkan soal kuis yang telah diberikan dalam penggunaan aplikasi Atlas. Jadi dalam penggunaan aplikasi Atlas pada saat awal-awal dibuka tuh akan berbentuk seperti ini. Nah, ini tuh tinggal kita klik saja dan akan memunculkan informasi sekilas. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan mengerjakan dari indeks A110 hingga 140. Nah, ini tuh isinya tuh lebih ke mengenai input-input data-data klien dan nantinya akan dinilai resikonya, apakah resiko tinggi dan atau rendah, itu yang nantinya akan berpengaruh ke uh, aksi apa yang akan kita ambil dalam melakukan auditing ini. Nah, dari sini tuh kita terlihat bahwa ada informasi status KPP, ini tuh harus kita 100% kan supaya bilang prosedur audit kita sudah kita laksanakan 100%. Nah, dalam awal-awal mengerjakan kita tuh harus menginput data-data klien dan KAP kita. Nah, ini untuk awal-awalnya bisa langsung diklik aja tombol home ini. Lalu nanti akan ada panduannya juga di sini berupa tinggal nama kantor akuntan publik. Jadi ini tinggal kita isi saja. Bisa kita langsung isi di sini. Cuman di sini ada tiga hal yang harus diperhatikan, bahwa kalau bintang 1 itu artinya otomatis. Jadi kalau seandainya ada di sini ada yang bintang 1 seperti susunan tim perikatan, itu artinya kita tidak usah mengisi karena nantinya akan otomatis terisi. Sedangkan untuk pilihan itu berarti artinya nanti ada list down di sini yang bisa kita pilih. Sedangkan yang 3 itu kita isi manual. Namun untuk mempersingkat waktu, saya sudah mengerjakan tugas ini, jadi bisa saya tunjukkan data-data yang telah saya input dalam kuis ini, sehingga kita sudah tidak perlu mengisi sesuai dengan soal yang telah diberikan. Jadi di sini sudah saya isi namanya, lalu nama klien, alamat, dan yang lain-lainnya. Terus di sini kita ketahui bahwa sektor usaha kliennya itu perdagangan dan jasa, dan statusnya itu non-go publik swasta. Lalu tahun buku yang ingin diauditnya itu adalah 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Tipe perikatannya itu perikatan tahun pertama, yang artinya ini kita baru pertama kali memegang klien ini. Lalu jenis perikatannya itu audit atas laporan keuangan, dan kita sudah mengisi standar audit ini. Ini seharusnya didasarkan pada kita sendiri. Jadi kita awalnya pasti nyari-nyari informasi klien, lalu ini ntar kita isi. Cuman karena ini dari soal kuis, jadi semua informasi sudah tertera di sini dalam Excel ini yang merupakan soal kuis kita. Jadi kita di skip saja. Lalu tadi kita, untuk memulainya itu langsung pencet konten saja, dan nantinya akan tertunjuk banyak prosedur yang harus diisi. Cuman kan tadi setelah sudah dijelaskan bahwa saya hanya akan mengerjakan A110 sampai A140. Nah, ayo kita langsung masuk saja ke analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien, yaitu A110. Nah, di sini tuh kalau seandainya di aplikasi Atlas kosong itu harusnya yang terisi itu hanya ini. Karena sini tadi sudah kita isi di home-nya, jadi nanti ini akan ditunjukkan nilai-nilainya. Jadi nanti tinggal dibiarkan saja, lalu kita langsung isi dari nomor 4 sampai nomor 6. Nah, di sini tuh di soal kuisnya itu dibilang bahwa sebenarnya perusahaan ini sudah diaudit sebelumnya, dan sudah datanya sudah tersedia. Jadi tinggal bisa diisi saja, lalu ini akan muncul, kita bisa klik, dan ini nantinya disesuaikan dengan informasi yang ada di soal kuis. Seperti di sini dibilangnya bahwa ada opini auditor, jadi ini wajar tanpa pengecualian, cuman ada opini mengenai kemampuan perusahaan dalam keberlangsungan usaha. Jadi slide ini tuh berarti kita tidakkan kecuali yang bagian sini. Ini kita isi ya, karena tadi berdasarkan soal itu ada opininya, sedangkan yang lain bisa kita isi tidak. Seperti di sini. Kalau dilihat di sini
sudah dijawab tidak kecuali ini ya, karena tadi dibilang bahwa ada meskipun wajar tanpa pengecualian, tapi ada opini mengenai keberlangsungan usaha. Ini biasanya bisa dilihat pada laporan audit sebelumnya. Jadi biasanya di laporan audit tentang opininya itu nanti ada tertera informasinya, itu bisa kita sesuaikan dengan di sini. Lalu selanjutnya adalah 102 itu mengenai integritas manajemen. Nah, untuk integritas manajemen itu juga kita sesuaikan ya informasinya. Ini kan seharusnya diambil secara sendiri, cuman karena ini dari soal kuis, jadi kita bisa ambil informasinya dari soal kuis ini. Nah, di sini tuh cuma dikasih tahu kalau ada indikasi bahwa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk serta penggunaan kata tersebut merupakan pengurus partai politik. Di sini tuh yang sama sesuai dengan informasi yang diberikan itu hanya di nomor 7. Jadi di sini kita jawab iya, sedangkan yang lain itu tidak. Lanjut ke 103. Nah, kalau 103 itu lebih nginput data ya. Jadi data-data ini lebih dari kita sendiri. Jadi kita tuh mau nge-assign siapa buat ngelakuin auditnya. Nah, ini sudah diisi, siapa partnernya, terus siapa manajernya. Ini semua itu bukan belum ini ya. Jadi ini benar-benar masih data mentah yang mau kita ini. Nanti kita bakal seleksi lagi yang mana yang bisa melakukan auditnya. Nah, di sini yang untuk melihat bagaimana siapakah yang sudah siap. Jadi di sini tuh diketahui dari soalnya tuh Elsa itu tidak memiliki, masih kurang pemahaman standar akuntansinya. Jadi ini di sini selain Elsa semuanya sudah memadai. Lalu di bawah sini lagi ada yang mengenai tentang batasan waktu. Di sini tuh ada Teti, Lisa, dan Supriyadi itu memiliki kendala yang kalau Teti dan Elsa itu masalahnya itu ada di cuti, sedangkan kalau yang Supriyadi itu ada alasan yang tidak ada di pilihannya ini, jadi kita pilihnya yang lainnya. Kalau di soalnya itu berarti kita sudah sampai di sini personal KP. Nah, di sini ada izin belajar, cuma kan di sini nggak ada mengenai izin belajar, jadi kita pilih lainnya. Nah, selanjutnya untuk independensi ini juga disesuaikan dengan soal lagi. Jadi kita lihat lagi apakah ada hubungan antara auditor kita dengan klien. Jadi di sini diketahui kalau Teti itu punya hubungan investasi dengan klien, sedangkan Harry itu memiliki hubungan keluarga dengan manajemen kunci, kalau nggak salah manajemen pemasaran ya. Jadi di sini ada 2 orang yang tidak memadai. Lalu di sini baru kita pilih dari yang memadai. Ini kan sudah ada kompilasi informasinya, jadi ntar tinggal kita pilih antara yang memadai. Nah, semenjak ini soalnya itu menggunakan nama anggota kelompok kita sendiri, jadi yang pasti yang kita pilih adalah kelompok kita sendiri. Oke, jadi untuk itu seharusnya sudah selesai 103, lalu sekarang kita ke 104, yaitu step yang bisa dibilang hampir terakhir di 110. Nah, untuk 104 ini cuma mengisi informasi lagi bahwa kita tuh sudah menghubungi, kalau berdasarkan soal yang diberikan itu kita sudah menghubungi, cuma belum mendapatkan balasan. Jadi di sini kita sudah mencoba untuk komunikasi ke auditor sebelumnya, cuman belum dibalas. Karena belum dibalas berarti 2 ini sudah tidak valid lagi. Oke, jadi 110 itu seharusnya sudah completed, itu nantinya belum completed, tapi masih ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nanti kita bisa langsung pilih. Awalnya kita memilih dulu apakah ingin melanjutkan, yang pasti sudah pasti kita ambil, lalu kita isi dulu laporan keuangannya. Nah, ini nanti kita isi dulu pembukuannya. Itu kan kita mau auditnya tahun 2018, jadi awal pembukuannya itu 1 Januari, sudah disesuaikan dengan yang tadi yang di home kan, dia bakal audit 1 sampai 31 Desember. 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini periode berjalan yang kita mau audit 2018, dan komparasinya itu yang pastinya tahun sebelumnya, yaitu 2017. Nah, ini sudah terisi otomatis karena sudah data yang tadi kita input di awal-awal di home-nya. Nah, kalau ingin ini kita masukkan template kosong karena sudah ada datanya dari soal kuisnya, dan tinggal kita isi lagi dengan memencet tadi tombol merahnya. Nah, ini tinggal kita
pindahkan saja. Mappingnya juga kita sesuai dengan dasar akuntansi ya. Jadi kalau seandainya kas kecil gitu kan aset lancar, nah ini ntar disesuaikan lagi. Lalu nanti kalau sudah tercopy semua seharusnya nggak masalah. Nanti di sini aja jangan lupa diisi bagian sini, ikuti aja instruksi di sini. Jadi dia minta buat masukin beban penyusutan dan amortisasi. Jadi nanti kita cari beban penyusutan sama beban operasi dari yang laporan telah kita input, sama nanti ini akun bunga juga kita input. Nah nanti nilainya kita harus ngecek di sini terakhir-terakhir itu apakah sudah balance atau belum. Nah ini tuh nanti kita input manual sendiri dari perhitungan sini. Ini nanti kita input, habis itu melihat apakah sudah balance atau belum. Kalau udah balance berarti kita bisa lanjut. Nah 110 harusnya sudah selesai. Nanti bisa dilihat di sini KKP sudah komplit atau belum. Lalu kita ke 120. Nah, kalau 120 itu ini disesuaikan lagi sama planningnya. Seharusnya nanti ada planning dari KKP-nya sendiri mau kerjanya kapan, diskusi dengan kliennya kira-kira. Nah, ini sudah ada di soal, ini tinggal di input saja. Lalu nanti di sini ada alokasinya per orangnya. Nah, di sini tuh kita udah sesuaiin ya, harus 378 kan tadi total jamnya 378. Jadi nanti kita input semua datanya di sini dan totalnya tuh harus 378. Di sini tuh kalau untuk kita dasarnya itu kalau risk response itu harus paling gede ya, karena ini pengerjaannya, sedangkan untuk pelaporan itu yang pasti anggota tim itu paling kecil 10 ya, karena mereka cuma mengerjakan saja. Nah, habis itu di sini ada EQCR, itu karena di soalnya ada, berarti kita pilih aja iya. Habis itu ini sudah terisi otomatis dan nanti bisa dilihat simpulannya gimana, dan nanti kalau udah komplit berarti kita bisa lanjut ke step berikutnya. Nah, selanjutnya adalah 130. Nah, kalau 130 itu cuma ngisi data doang ya. Jadi ini kita harus lampirkan lagi suratnya. Nah, nanti suratnya begini. Kalau seandainya sudah lengkap, anggap aja sudah lengkap, itu kita bisa tinggal isi aja semuanya iya. Jadi, tapi jangan lupa untuk masukkan surat perikatannya. Nah, selanjutnya adalah yang 140, juga sama sebenarnya kayak 130. Jadi di sini kalau seandainya suratnya udah ada gitu, jadi nanti tinggal disesuaikan dengan laporan yang udah ada. Di sini sudah kita input juga, bisa lihat kalau udah memadai informasinya, surat tugasnya sudah terstruktur dengan baik, ya harusnya tidak ada masalah. Habis itu nanti juga bisa dicek komplit atau kagak. Kalau seandainya sudah diisi semua kotaknya harusnya sudah komplit ya. Jadi untuk 100 sampai 140 kurang lebih seperti itu. Intinya cuma input doang, input data, cuman juga planning ya. Di sini ada planning mengenai jamnya. Jadi jamnya itu harus disesuaikan dengan yang sudah ditentukan, sudah dihitung dari sini. Ini sebenarnya dengan menggunakan aplikasi Atlas ini kita sudah memiliki template, jadi kita sudah tidak terlalu pusing gimana cara prosedurnya, bisa diikuti saja hingga akhir ini. Jadi sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang lain ya. Terima kasih.